Jadi selama S1, S2, dan S3, total beasiswa yang saya dapatkan untuk mensupport kelancaran studi saya adalah sekitar 2,6 M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemburu beasiswa. Mulai hari ini ada segmen baru di channel YouTube Aba Academy, Beken, bedah beasiswa dan kampus keren. Dalam segmen ini akan ada info beasiswa, tips and trick, juga akan ada talk show dengan donor dan para alumni serta awardee beasiswa, dan tentunya akan ada bedah kampus-kampus top di dalam dan di luar negeri. Segmen ini hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering mampir ke Aba Academy dan khususnya kepada saya tentang tips dan trik meraih beasiswa serta bagaimana pengalaman kuliah di luar negeri. Dalam segmen Beken ini, teman-teman akan ada tips and trik, akan ada informasi beasiswa, akan ada bincang dengan para donor dan juga awardee scholarship, dan tentunya kita akan bedah kampus-kampus top di dalam dan di luar negeri. Nama saya Munas Prianto Ramli, teman-teman bisa manggil Aba Munas. Saya menyelesaikan S1, S2, dan S3 saya di 3 benua yang berbeda. S1 saya di Universitas Indonesia di Asia tentunya. S2 saya di McGill University Kanada di benua Amerika. Dan S3 saya di University of Manchester, UK di benua Eropa. Karena saya berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, saya dari kampung, ayah ibu saya guru. Tentunya tidak mempunyai biaya yang cukup untuk bisa mengcover biaya S1, S2, dan S3 teman-teman. Ya, karena itu saya mencari beasiswa. Kalau ada yang bertanya, berapa banyak sih beasiswa yang saya dapatkan untuk menyelesaikan S1, S2, dan S3? Lumayan banyak teman-teman. Bukan lumayan lagi sih, alhamdulillah banyak banget ya. Kalau kita beli kuaci nih, itu bisa beberapa kontainer saya rasa. Saya sudah menjadi pemburu beasiswa ketika saya menjadi mahasiswa S1 di Universitas Indonesia. Saya mendapatkan beberapa beasiswa, mulai dari semester 1 sampai semester terakhir. Saya mendapatkan beasiswa Sportsmart, saya mendapatkan beasiswa dari DuPont, dan juga dari Epson. Kalau di total-total, mungkin selama S1 saya mendapatkan beasiswa sekitar 30 juta. Lalu kemudian alhamdulillah banget untuk S2 saya mendapatkan beasiswa dari Canadian International Development Agency. Kebetulan ada kerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan master saya di McGill University di kota Montreal, Kanada. Kebetulan beasiswanya adalah beasiswa yang full scholarship. Jadi ditanggung mulai dari persiapan bahasa Inggris, ya, tiket keberangkatan ke Kanada dan pulang balik ke Indonesia, biaya hidup, ya, kemudian biaya sekolah, dan juga karena bahasa Inggris kita masih pas-pasan teman-teman, saya juga dibantu untuk biaya editor. Jadi selama 2 tahun di Kanada, itu total beasiswa yang saya terima kalau kita uangkan ke rupiah itu sekitar 400 juta rupiah teman-teman. Dan S3 saya, alhamdulillah saya menjadi salah seorang penerima beasiswa dari program 5.000 Doktor Kementerian Agama Republik Indonesia. S3 dengan durasi 4 tahun di Eropa itu tentu memerlukan biaya yang sangat banyak. Kebetulan beasiswanya juga sama, full scholarship, mulai dari tiket pulang pergi, kemudian ada tunjangan conference, ya, biaya kuliah, biaya hidup, juga ada tunjangan keluarga di 2 tahun terakhir. Kira-kira beasiswa saya tuh berapa ya? Ada yang bisa ngitung nggak? 100 juta? 500 juta? 1 M? 2 M? Ya, untuk menyelesaikan S3 selama 4 tahun itu saya kira-kira mendapatkan beasiswa sekitar 2,1 M teman-teman. Jadi selama S1, S2, dan S3, total beasiswa yang saya dapatkan untuk mensupport kelancaran studi saya adalah sekitar 2,6 M. Ternyata banyak sekali ya teman-teman beasiswa yang saya dapatkan untuk menyelesaikan S1,
S2 dan S3 saya 2,6 miliar. Dan saya yakin di luar sana juga banyak anak-anak Indonesia yang ingin mendapatkan beasiswa yang sama. Dan tentunya memerlukan informasi terkait beasiswa tersebut. Untuk itulah segmen kami hadir, dan bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel YouTube Aba Academy, silakan subscribe dulu ya. Kita insya Allah akan rutin menginfokan kepada teman-teman informasi beasiswa, kemudian akan ada talk show dengan lembaga donor dan juga dengan para penerima beasiswa, dan tentunya kita akan bedah kampus-kampus yang top banget, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke teman-teman para pemburu beasiswa, sebelum teman-teman berburu beasiswa, ada baiknya teman-teman mengenali dulu jenis-jenis atau macam-macam beasiswa. Yang pertama nih teman-teman, berdasarkan siapa donor beasiswa tersebut, kita bisa membagi beasiswa menjadi dua, beasiswa pemerintah dan beasiswa non-pemerintah. Pemerintah ini teman-teman bisa saja pemerintah Indonesia, seperti dari LPDP, dari kemarin Kominfo, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari Kementerian Agama, atau juga dari pemerintah negara sahabat. Katakanlah dari Jepang, pemerintah Jepang ya, membuka Gakusho, atau dari pemerintah Australia melalui Australian Award, atau pemerintah Jerman dari DAAD. Dan selain pemerintah tentu ada beasiswa dari non-pemerintahan, dari perusahaan-perusahaan ataupun dari foundation, education foundation gitu ya. Jadi berdasarkan siapa donornya, beasiswa ini kita bagi dua menjadi beasiswa pemerintah dan non-pemerintah. Kemudian berdasarkan biaya apa saja yang di-cover oleh beasiswa tersebut, kita bisa membagi beasiswa menjadi dua juga. Beasiswa full atau full scholarship dan beasiswa sebagian atau partial scholarship. Untuk full scholarship biasanya sekurang-kurangnya nih teman-teman akan mendapatkan bantuan biaya pendidikan dan juga untuk biaya hidup. Kalau donornya baik ya tentunya teman-teman akan mendapatkan biaya tiket pulang pergi, biaya mengikuti conference, atau seperti saya waktu S2 dulu saya mendapatkan juga biaya untuk editor. Nah, kalau beasiswa partial itu maksudnya gimana? Beasiswa parsial itu teman-teman hanya sebagian saja yang kita dapatkan. Kadang dari kampus kita mendapatkan beasiswa parsial, di mana kita mendapatkan bantuan untuk membayar SPP, sedangkan biaya hidup kita tidak mendapatkan. Ya, atau sebaliknya mungkin kita mendapatkan sebagian bantuan untuk membayar sebagian SPP dan mendapatkan bantuan untuk biaya hidup. Jadi teman-teman harus baca dulu nih kalau ada informasi beasiswa, apakah informasinya full scholarship atau partial scholarship. Yang ketiga teman-teman, berdasarkan waktu kapan diberikannya beasiswa itu, maka beasiswa juga kita kelompokkan menjadi dua. Ongoing scholarship, yaitu beasiswa yang teman-teman terima ketika teman-teman masih menjadi mahasiswa. Dan yang kedua adalah beasiswa studi lanjut. Artinya beasiswa yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman melanjutkan studi teman-teman, bukan sedang saat belajar. Biasanya nih kalau mahasiswa S1 itu sering banget mendapatkan ongoing scholarship. Ya, dari perusahaan-perusahaan ya, itu namanya ongoing scholarship. Atau teman-teman mendapatkan beasiswa untuk studi lanjut ke jenjang master atau PhD dari LPDP misalnya, itu kita katakan beasiswa studi lanjut. Jadi berdasarkan waktu, maka kita bisa katakan beasiswa menjadi dua, ongoing scholarship dan beasiswa studi lanjut ya. Dan yang terakhir teman-teman, berdasarkan tujuan kampus kita, beasiswa juga bisa kita kategorikan jadi dua nih. Ada beasiswa dalam negeri untuk menyelesaikan studi lanjut di dalam negeri tentunya, dan ada beasiswa luar negeri untuk menyelesaikan sekolah kita di luar negeri. Oke teman-teman, jadi sebelum kita memburu beasiswa yang kita inginkan, kita kenali dulu jenis-jenis beasiswanya. Apakah untuk studi lanjut dan full scholarship atau hanya partial scholarship? Ya, jangan sampai nanti sudah apply, sudah diterima, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sekian dulu untuk episode pertama kali ini. Kita ketemu lagi di episode kedua. Kita akan membahas tentang beasiswa LPDP. Mohon maaf jika ada salah. Dan sekali lagi buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.